berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, summa kemudian istaqamu. Kata para ulama, summa di sini menunjukkan sesuatu yang utama. Summa kemudian mereka istiqomah, ya, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diartikan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan summastaqamu, kemudian istiqomah melaksanakan ibadah setelah Ramadan, yaitu pada bulan Syawal, ikut pengajian lagi, ya, ikut duduk di masjid sampai syuruk, ya, ikut membaca Al-Quran lagi. Jadi kemarin kita rajin baca Al-Quran, maka marilah kita teruskan baca Al-Quran itu, Pak. Kalau kemarin sehari 1 juz atau 2 juz atau bahkan 1 Ramadan bisa khataman, kenapa enggak kita lanjutkan sekarang juga, ya, kita mulai mengaji, baca Al-Quran, kemudian ikut pengajian. Karena ada 2, ya, pengajian dan kajian. Kalau pengajian, mengaji itu baca Al-Quran, ya, kemudian mentadaburi, mendengar ayat Al-Quran dibaca sehingga hati kita tergugah. Itu namanya ngaji atau pengajian. Yang kedua namanya kajian. Kajian itu kita mengkaji ayat Al-Quran, kita pelajari isinya, kita ambil hukum halal dan haramnya, ya, seperti pagi ini kita lebih kepada kajian, walaupun di dalamnya ada pengajian. Kita akan tadabbur surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30 hingga 35. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini turun kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, turun kepada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, karena mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya dulunya jahiliyah, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan Islam. Sebagian yang lain kayak dikatakan ada seorang sahabat namanya Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh ini konon adalah suami daripada Ummu Habibah. Ummu Habibah itu anaknya Abu Sufyan. Ini menikah, kemudian masuk Islam, kemudian berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia zaman sekarang, daerah Afrika. Di sana negaranya negara non Muslim, negara Nasrani, pimpinannya namanya Raja Najasyi. Karena mereka dari Mekah pindah ke Ethiopia, dari Mekah, dari Saudi Arabia pindah ke Afrika dengan berjalan kaki, Pak. Di sana pergi untuk menyelamatkan agama, karena di Mekah mereka diintimidasi, ya. Maka mereka pergi ke Ethiopia untuk menyelamatkan agama mereka. Kita di Indonesia tidak perlu hijrah, karena kita di sini bebas melaksanakan agama. Coba perjuangan orang zaman dahulu, Pak, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk mendengar pengajian, ya, itu harus pindah rumah, meninggalkan pekerjaannya. Kita pengajian ada di mana-mana, sholat ada di mana-mana, masjid ada di mana-mana. Jadi kita ini alhamdulillah, ya, Allah SWT memberikan kepada kita suasana yang kita bisa istiqomah. Lah pergi ke Ethiopia untuk menyelamatkan agama, tapi qadarullah. Maksudnya begini, keluar dari kandang singa masuk ke kandang buaya. Dia lari dari orang-orang kafir Quraisy, tapi masuk perangkap orang-orang Nasrani. Padahal Raja Najasyi itu baik orangnya, menerima seluruh orang-orang yang ingin minta suaka politik itu apa, ke
ke negaranya, diterima dengan baik. Kata Rasulullah, itu raja baik, walaupun Nasrani baik. Ya, dia akan menerima semua tamu-tamu yang kepengen tinggal di situ. Qadarullah Ubaidillah bin Jahsh, walaupun para ulama belum sepakat, tetapi sejarah mengatakan Ubaidillah bin Jahsh ini bergaul dengan orang-orang Nasrani yang mungkin minum minuman keras, gaulnya sama mereka karena mereka di negeri asing kan. Kalau zaman sekarang ke Eropa, ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia, ya, pergi bergaul dengan orang mereka, qadarullah, kemudian murtad. Berarti kan enggak istiqomah, Pak. Masuk Islam di Mekah, berhijrah untuk menyelamatkan agama, tetapi justru di negara itu dia bergaul dengan orang-orang non-muslim, akhirnya terpengaruh, dia murtad. Istrinya diajak murtad, tidak mau. Dia sendiri ditinggal suaminya di rumah atau di tempat di negara yang bukan negara dia dan negara non-muslim. Sangat berat, Pak, seorang istri ditinggal suaminya, apalagi ditinggal pindah agama, berat banget. Ini namanya tidak istiqomah, Pak. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah, ya Ummu Habibah istrinya, sedang suaminya Ubaidillah bin Jahsh ya tidak istiqomah, masuk Kristen, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu para rahimakumullah, tidak dianjurkan kita orang Islam di Indonesia pindah ke Eropa, pindah ke Australia, pindah ke negara-negara non-muslim jika tidak ada keperluan. Jika tidak ada keperluan, ada keperluan pun ya berhijrah aja terpengaruh, bagaimana tidak ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan, umpamanya dikirim menjadi duta besar, umpamanya belajar ilmu-ilmu umum yang bermanfaat bagi umat Islam, itu silahkan. Tetapi kalau suruh milih tinggal di mana, ya tinggal di Indonesia lebih baik, karena mayoritas Islam. Ya. Lah ini akhirnya murtad, ini akibat kalau salah gaul. Ya, di lingkungan yang non muslim tidak ada masjid, tidak ada azan, akhirnya nggak ada pengajian, akhirnya kering, terpengaruh dengan gaya hidup mereka, akhirnya murtad. Tinggallah Ummu Habibah. Ummu Habibah itu ada yang mengatakan nama aslinya Hindun Ummu Habibah. Ini anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu gubernur Mekah, pimpinan Mekah. Anaknya masuk Islam, bapaknya masih kafir, dan bapaknya termasuk orang yang memerangi Islam, Abu Sufyan. Hadirin rahimakumullah, ya. Ketika Ummu Habibah jauh dari keluarganya, jauh dari bapaknya, dan dicerai atau ditinggalkan oleh suaminya Ubaidillah bin Jahsh, beliau istiqomah. Apa akibat kalau istiqomah? Walaupun nanti kita terangkan insya Allah di akhir, akibatnya apa? Allah akan memberikan ketenangan. Ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Alla takhafu wa la tahzanu, wa Ummu Habibah, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau sedih, janganlah engkau gelisah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kami Allah sebagai wali kalian di dunia dan di akhirat. Maka datanglah lamaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menarik, Pak. Karena dia istiqomah sendiri, walaupun perempuan sendiri, maka datanglah pertolongan Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah, mengirim surat ke Ummu Habibah untuk melamarnya. Karena Rasulullah mendengar, oh ini wanita solehah, istiqomah, orang Quraisy, anaknya pemimpin kafir di Mekah, ditinggal oleh suaminya murtad. Berarti ini wanita yang solehah,
dilamarlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana siapa namanya Ummu Habibah ini enggak gembira ketika ditinggal suaminya kemudian diganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman, seorang yang paling mulia di dunia ini. Tentunya dia senang banget. Saking senangnya pada rahimakumullah. Saking senangnya ini, apa artinya cerita ini? Cerita ini pada rahimakumullah sepertinya menggambarkan surat Fussilat ayat 44 ayat 30 sampai 35. Alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau gelisah, janganlah engkau sedih, dan bergembiralah dengan surga yang akan dijanjikan kepada kalian nanti di akhirat. Surganya di akhirat, tetapi untuk Ummu Habibah sebelum akhirat dunia dulu, dapat surga dunia. Karena apa? Dapat lamaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum gembira di akhirat, gembira di dunia. Kayak kita, Pak. Kayak kita. Waktu puasa, ketika adzan maghrib, dia minum air, makan kurma, makan buka ya yang disediakan oleh keluarga atau masjid, itu gembira. Lis-shaimi farhatani. Bagi seorang muslim yang puasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, dia senang ketika makan buka, ketika buka maghrib, atau dimaksudkan inda fitrihi ketika Idul Fitri, karena Idul Fitri itu maknanya kembali, Idun itu kembali, fitri makan, bukan fitrah. Bukan kembali kepada fitrah, bukan, kembali makan. Walaupun dihubung-hubungkan kembali ke fitrah bisa juga, tapi makna secara banyak fitri, Idul Fitri. Makanya yang benar adalah Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Makanya yang benar zakat fitri, bukan zakat fitrah. Walaupun saya baca dalam buku-buku Madzhab Syafi'i, buku-buku bahasa Arab itu ada yang mengatakan zakatul fitrah. Ya. Mungkin ngambilnya dari situ, tapi yang penting zakat fitri dan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Jadi orang puasa itu bergembira dengan dua. Yang pertama, ketika berbuka maghrib setiap hari, atau diartikan ketika berbuka selesai Ramadan, dia Idul Fitri, kembali makan, ya, senang, bergembira, beli baju yang baru, kumpul dengan keluarga, makan opor, ya, makan ketupat, itu gembira di dunia. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua, dia akan gembira ketika ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, yang dijanjikan surga bagi orang-orang yang puasa, masuk melalui pintu Royan. Masuk pintu Royan khusus, pintu khusus orang-orang yang berpuasa. Jadi begitu, Pak. Ini saya menerangkan sedikit di sini bahwa orang Islam itu boleh gembira di dunia sebelum gembira di akhirat. Wali Allah itu gembira dulu di dunia sebelum gembira di akhirat. Gembira di dunia bukan gembira foya-foya, pesta yang menghabiskan uang, bermaksiat, bukan, Pak. Gembira itu gembira karena telah menyelesaikan bulan Ramadan. Gembira karena telah taat kepada Allah. Maka nanti Bapak bisa dibuka untuk perbandingan dalam surat Yunus ayat 57-58. Juga gembira. Ini bicara gembira dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57-58, surat ke-10 ayat 57-58 ya.
Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian petunjuk atau nasihat dari Tuhan kalian, obat untuk penyakit jiwa, hudan dan rahmat, petunjuk dan rahmat, yaitu Al-Quran. Fungsi Al-Quran ada 4. Fungsi Al-Quran itu nasihat dari Tuhan, obat jiwa, petunjuk dan rahmat. Ini. Kemudian pada ayat selanjutnya disebutkan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad dengan Al-Quran, karena kita sudah khatam Al-Quran, sudah baca Al-Quran selama bulan Ramadan, maka bergembiralah. Jadi gembiranya Idul Fitri itu bukan gembira karena ada makanan, gembiranya karena telah menyelesaikan bulan Ramadan. Gembiranya karena kita telah membaca Al-Quran. Itu gembira, bonus tambahan makanan itu bonus. Itu maksudnya Pak. Jadi ternyata orang Islam itu punya 2 kegembiraan di dunia dan di akhirat. Kita kembali kepada kisah Ummu Habibah tadi. Dia gembira karena dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gembira nanti di surga karena termasuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surga. Ya. Jadi dijamin surga istri-istri Nabi Muhammad SAW. Rahimakumullah. Makanya kalau orang menikah pun, kalau kita, anak-anak kita atau kita dulu menikah, kan gembira menikah. Tetapi karena tujuannya untuk taat kepada Allah, maka kegembiraan itu kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat nanti. Maka barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khairin. Jadi berkah di dunia dan berkah di akhirat. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi Ummu Habibah ini mendapatkan 2 kegembiraan, kegembiraan dunia dan kegembiraan akhirat. Itu contoh Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, maksudnya adalah para sahabat yang istiqomah, termasuk Ummu Habibah, termasuk Abu Bakar Siddiq, termasuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bukan termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk tadi Ubaidillah bin Jakhas yang murtad, yang mereka tidak istiqomah atau tidak mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqam. Baik, hadirin rahimakumullah. Ada seorang sahabat lain yang namanya Sofyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Ini dari suku Bani Saqif. Bani Saqif itu selatan kota Mekkah, Taif, di daerah Taif. Dulu kita pernah dengar namanya perang Hunain. Ya, perang Hunain itu di mana umat Islam kalah. Padahal jumlahnya 12.000 pasukan melawan satu suku Hawazin, ya. Melawan suku Hawazin dan suku Bani Saqif ini. Tapi kalah, kenapa? Karena pertama sombong. Jadi wa yauma hunainin id ajabatkum kasratukum falam tuhni ankum. Dan ingatlah pada perang Hunain ketika kalian merasa bangga dengan jumlah pasukan yang jumlahnya 12.000, tapi malah kalah. Ya. Tapi kemudian hadirin rahimakumullah, dalam perang itu ketika mereka sadar kembali, ya, dengan kesalahan mereka, akhirnya mereka bisa mengalahkan Bani Saqif. Sampai sekarang mereka Muslim, ya. Sampai sekarang daerah itu daerah Muslim, ya. Maka ini ada namanya Ats-Tsaqafi ini, ya. Ya. Ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam, kulli fil islami qaulan la as'alu ba'daka, la as'alhu ba'daka. Ya Rasulullah, saya
bertanya kepadamu, kata ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat. Satu nasihat, kulli kaulan, satu kata. Kalau zaman sekarang satu kata. Di dalam Islam yang saya tidak akan bertanya tentangnya sesudah engkau jawab. Kulli fil islami kaulan la as'aluhu ba'daka. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Satu kata aja, satu kata. Apa itu? Saya beriman kepada Allah. Udah itu aja. Katakan saya beriman kepada Allah, summastaqim. Kemudian istiqomalah. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu tidak sudah cuma satu aja, Pak. Saya beriman kepada Allah. Habis itu istiqomah, udah selesai. Itu maknanya juga bahwa kita dalam belajar Islam itu pelan-pelan, Pak. Satu ayat dulu, kemudian kita istiqomah. Satu ayat dulu, kita istiqomah, itu lebih enak. Coba Bapak bandingkan, Pak. Bapak baca Al-Quran, ya, Bapak baca Al-Quran 30 juz. Sekarang saya tanya sama Bapak, yang 30 juz itu masih ingat enggak? Selama Ramadan, sekarang masih ingat enggak? Lupa kan? Lupa. Itu namanya belajar terlalu banyak, tapi lupa. Bandingkan Bapak menghafal 1 atau 2 ayat, diulang-ulang sampai sekarang Bapak masih ingat. Contohnya Al-Fatihah masih ingat, Qul huwallahu ahad masih ingat, ya kan? Qul a'udzu birabbil falaq masih ingat, Qul a'udzu birabbin nas masih ingat. Itu karena dihafal. Jadi maksud saya, Bapak sekalian, salah satu cara belajar Islam, belajar Al-Quran atau belajar yang lain adalah sedikit demi sedikit dihafal, diulang-ulang sehingga dia bisa istiqomah. Sampai sekarang terngiang-ngiang. Dan dipraktekkan. Contoh, Bapak enggak lupa Al-Fatihah karena dipraktekkan. Bapak tidak lupa sholat berjamaah, tidak lupa karena dipraktekkan. Tidak lupa doa sujud, doa rukuk. Tapi kalau jangan dipraktekkan, jangan diulangi, lupa. Nah sekaligus 30 juz selesai, habis itu enggak diulangi lagi, ya lupa. Makanya orang yang hafal Al-Quran 30 juz berarti dia orang yang sungguh-sungguh pasti mengulangi berkali-kali. Pasti itu, enggak mungkin sekali membaca selesai. Berarti orang yang hafal Al-Quran termasuk orang yang istiqomah dalam baca Al-Quran. Karena kalau enggak diulangi sekali aja lupa. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari istiqomah adalah kita belajar sedikit demi sedikit dan kita ulang-ulang terus sehingga menjadi sesuatu yang hafal dan terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati kita. Termasuk ini kami mohon surat Fussilat ayat 35, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya imam-imam biasanya memilih ayat-ayat tertentu untuk diucapkan, dibaca ketika jadi imam, termasuk ini ayat favorit para imam, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian secara cepat saya nyampaikan bahwa istiqomah mempunyai 3 makna. Istiqomah mempunyai 3 makna. Makna pertama, sebelum kita berbicara 3 makna istiqomah ini, maka kita harus tahu dulu kata istiqomah. Alif, sin, ta, qaf. Alif, mim, ta.
istiqomah dari kata koma yakumu, berdiri. Koma itu berdiri, koma yakum, berdiri itu pasti tegak. Kalau nggak tegak ya nggak bisa berdiri. Jadi istiqomah itu ditambah huruf alif, sin dan ta, artinya berdiri atau lurus. Istaqimu, luruskan sop kalian. Jadi istiqomah itu artinya lurus. Makanya makna istiqomah ada 3, Pak. Pertama, maknanya adalah jalan yang lurus, disebut dengan siratal mustaqim. Itu semua orang Islam hafal itu, ihdinas siratal mustaqim. Sampai-sampai ada orang Islam yang haji tidak tahu bahasa Arab, orang kampung haji, kemudian kehilangan arah, lupa alamatnya. Dia pulang dari Masjidil Haram, bingung, mana alamat saya, ketinggalan teman-temannya. Ya, dia tidak tahu bahasa Arab. Dia ingat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maka dia bilang sama orang Arab, ya Syekh, wahai Syekh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Paham itu, oh kamu ini ya nggak tahu alamatnya, itu sudah dibaca, itu di dalam kartunya dibaca. Oh ya, saya antarkan kamu ke apartemen kamu. Akhirnya diantarkan. Kenapa? Gara-gara ihdinas siratal mustaqim. Nggak tahu bahasa Arab, cukup dia mengatakan ihdina, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya tunjukkan apartemen kami. Maka diantar orang itu. Nah, ini manfaat kalau kita hafal istiqomah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya, itu istiqomah pertama adalah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu pada hadirin rahimakumullah, itu kalau boleh kita kiaskan, analogikan itu seperti jalan tol. Jadi kalau Bapak membaca ihdinas siratal mustaqim, bayangkan jalan tol. Jalan tol itu bahasa Arabnya siratal mustaqim. Tol itu kan langsung weng, lurus. Jadi jalan tol itu aslinya lurus. Coba bayangkan Pak, jalan tol itu apa? Kalau kita kepingin sedikit nerangkan jalan tol. Jalan tol itu pertama lurus jalannya, tidak belok-belok. Yang kedua, masuk jalan tol itu kalau di Indonesia bayar, kalau di negara lain enggak. Indonesia bayar. Maksudnya apa? Kalau kepingin masuk jalan lurus harus sedekah, infak, zakat, ya, berkorban dengan hartanya, kemudian berkorban. Habis ini kan habis Ramadan kita akan ketemu dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji, kita berkorban, bayar. Kalau kepingin masuk surga, kepingin masuk jalan tol, ya bayar Pak. Surga itu harganya mahal, tidak gratis. Kita harus infak, sedekah, ya. Kita harus berkorban, kita harus naik haji bayar, yang bangun masjid juga perlu biaya. Jadi surga itu ada bayarannya, istiqomah. Yang kedua, jalan itu lurus, tidak belok-belok, weng begitu. Barang siapa sudah masuk jalan situ pasti nyampe, asal ngikut. Yang ketiga, ada rambu-rambunya. Dalam Islam itu jalannya ada rambu-rambu, ada halal, ada haram. Tidak boleh makan daging babi, daging anjing, tidak boleh berzina, tidak boleh pacaran, tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Banyak aturannya, harus jujur, tidak boleh berbohong, ya, tidak boleh kemudian meninggalkan sholat dan seterusnya. Banyak aturannya, banyak rambu-rambunya. Tapi rambu-rambu ini akan mengarahkan kita kepada surga, yaitu jalan tol. Jalan tol itu ada rambu-rambu ke kanan. Ini kalau mau keluar exit ke kiri, kan terus begitu kan? Masih berapa kilo lagi, masih berapa kilo lagi. Nah, itu namanya rambu-rambu. Ya.
Kemudian para hadirin yang keempat, jalan ini biasanya lancar, tidak macet. Kalau jalan tol macet, itu keliru itu. Berarti yang keliru itu bisa yang buat jalan tol atau orang-orangnya ya, yang jalannya lamban kayak truk-truk itu ya. Jadi yang penting jalan tol itu lurus, cepat. Yang kelima, biasanya yang masuk jalan tol itu tidak serame yang di jalan alternatif yang mengikuti pengajian ba'da subuh. Tidak sebanyak yang lihat sepak bola, tidak sebanyak yang menghadiri konser musik ya. Bisa Bapak bandingkan ya, ini baru syuruk, masih 15 menit lagi, 10 menit lagi nunggu bel kedua. Kita bayangkan Pak, yang sholat subuh dari sekian di Bukit Golf ini berapa ratus kakak yang sholat subuh di sini. Tadi lumayan sih tadi ya, walaupun nggak penuh tapi lumayan. Tapi dibandingkan dengan penduduk yang ada di sini itu jauh banget Pak. Lebih banyak yang tidur di rumah, tidak sholat jamaah di masjid. Yang masuk jalan tol ya ada, tapi lebih dikit daripada yang tidak masuk jalan tol. Itu maksudnya. Kenapa? Karena masuk jalan tol bayar, jalan tol itu harus pakai mobil dan seterusnya. Yang masuk ke masjid sholat subuh ini masuk jalan tol. Nah, yang keenam, bahwa masuk jalan tol itu akan nyampe tujuan. Ya, masuk tujuan, insya Allah kita akan masuk surga para rahimakumullah ya, dengan istiqomah ini. Itu makna istiqomah yang pertama. Makanya ada yang mengatakan rambu-rambu kita masuk jalan tol itu minimal supaya masuk jalan tol sampai tujuan tidak tersesat. Maka ada dua. Pertama ikhlas, dan beramal ini harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin maksudnya kalau kita masuk jalan tol itu harus mengikuti rambu-rambu yang telah dipasang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau naik mobil ya pakai sabuk pengaman, jangan cepet-cepet, jangan ngebut banget, antara 80 sampai 100 km per jam dan seterusnya. Yang cepat ingin menyalip mendahului itu bagian kanan, yang lamban tengah atau bagian kiri. Itu kalau taat semuanya Pak itu lancar. Masanya kadang-kadang ada yang nggak taat ya, kayak truk tadi kita ceritakan udah lamban ya, muatannya banyak tapi dia di jalan jalur cepat. Bahkan ada 3 truk yang kemudian bebarengan begitu, jalur 1, jalur 2, jalur 3 dikuasai oleh mereka, sehingga yang lain ikut macet. Artinya para hadirin, kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sholatnya sesuai dengan sunnah ya, sebelum masuk masjid, sebelum duduk tahiyatul masjid ya, qobliyah ya, qobliyah dengan tahiyatul masjid jadikan satu ya. Kemudian sholat subuh, habis sholat subuh zikir, habis zikir kita ikut pengajian, habis pengajian kita sholat suruk, ba'da suruk ya. Dan nanti udah termasuk sholat duha itu, dan saya sholat zuhur, sholat asar, sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan begitu semuanya nyunnah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan nyampe tujuan. Itu pertama. Jadi jalan yang lurus itu syaratnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jalan lurus itu istiqomah itu maksudnya continue, terus menerus. Kalau kita masuk jalan tol itu sudah dipijak gasnya, itu digas terus mobil itu weng, istiqomah continue 80 km per jam atau 100 km per jam terus diinjek terus, namanya istiqomah. Walaupun capek, injek terus sampai tujuan. Yang kadang-kadang pegel, apalagi kalau mudik itu Pak, masih panjang itu, tapi harus diinjek terus gasnya.
Itu namanya continue. Maksudnya continue terus menerus. Kayak kita baca Al-Quran, memang capek, harus continue. Ramadan selesai, Syawal baca Al-Quran continue. Ya kan? Sholat subuh berjamaah continue, ikut pengajian continue, sholat witir Pak. Sholat witir nih, mungkin taraweh selesai. Karena tarawih itu hanya pada bulan Ramadan, diganti dengan sholat tahajud. Kalau tahajud repot, bisa sholat witir. Sholat witir itu lebih afdol dari sholat tahajud. Jadi yang sunnah muakkadah itu ada dua Pak. Sholat 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya atau jarang meninggalkannya. Walaupun beliau safar, walaupun beliau mudik, ya tetap sholat qobliyah subuh dan tetap sholat witir. Sholat witir itu tidak mesti di akhir malam. Sholat witir itu bisa dilakukan habis sholat isya. Kalau Bapak sudah istiqomah sholat isya di masjid ini, tinggal nambahin aja habis sholat isya apa? Sholat 2 rakaat ba'diyah. Oke, selesai. Percepat aja. Setelah itu Bapak bangkit lagi tambah 1 rakaat. Berarti sholat witir selesai. Bagus lagi kalau 3 rakaat. Jadi sholat isya itu kalau mau istiqomah, kita datangnya adzan berarti tahiyat masjid atau qobliyah isya. Ya. Kemudian sholat isya 2 rakaat, kemudian sholat isya 4 rakaat, 6 rakaat. Ya kan? Ba'diyah 2 rakaat berarti 8 rakaat kan. Kemudian ditambah witir 3 rakaat itu sudah 11 rakaat. Seperti salat tarawih. Itu bisa tiap hari Pak. Tapi enggak terasa karena masuk masjidnya setelah azan sebelum qomat 2 rakaat. Istirahat dulu. Enggak terasa, enggak capek. Habis itu salat isya 4 rakaat. Enggak terasa karena berjamaah. Bahwa tadi sholat subuh capek enggak kan? Karena berjamaah itu membuat kita enggak capek. Coba kita sholat di rumah, wah malasnya bukan main. Ya, alhamdulillah dengan berjamaah seperti ini kita ringan, kayak pengajian. Ya Bapak tinggal duduk senderan sambil ngantuk-ngantuk dengan ceramah bisa sampai sore. Coba di rumah, oh, udah. Kepengen aja gerak sana, buat kopi, buat ini, buat tidur, nggak karuan kalau di rumah. Maka kalau ingin istiqomah di masjid Pak. Kalau ingin istiqomah di masjid, baik habis subuh sampai sore, atau ba'dal maghrib sampai isya. Coba diprogramkan Pak, ba'dal maghrib sampai isya di masjid. Insya Allah bisa istiqomah. Kalau Bapak bosan baca Al-Quran dan sebagainya, bawa HP enggak apa-apa. Lagi capek nih, saya enggak mau pulang lah ke rumah. Kalau di rumah paling banyak gangguan. Tapi saya capek baca Al-Quran. Buka dulu WA lah, enggak apa-apa. Kan WA-nya yang baik-baik. Atau buka berita, ada berita apa. Ya. Yang penting sampai isya. Nah begitu Pak, coba dipraktekkan Pak. Tapi yang paling utama adalah baca Quran dulu, baca Quran atau baca buku agama, kan bisa dari internet juga. Kita itu diberi fasilitas loh Pak. Itu namanya istiqomah Pak, dan sampai isya selalu di masjid. Apalagi dari maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian mau sholat lagi silakan, mau duduk aja. Makanya dikatakan barang siapa yang duduk di masjid menunggu sholat, itu dianggap dia sholat. Walaupun dia tidak sholat. Dan malaikat akan mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah orang yang duduk di masjid Jabal Nur ini. Nah, walaupun dia enggak sholat, selama dia suci, maka kalau batal langsung wudu, duduk lagi di masjid, malaikat mendoakan terus sampai isya. Sampai isya para hadirin. Kan enak, amalan yang mudah. Tetapi banyak diremehkan orang. Sampai isya bawa HP, capek dikit, ya buka-buka HP yang baik-baik, sampailah adzan isya, ya kan? Adzan isya, Bapak sholat antara adzan dan iqamah. Habis itu sholat isya,
Habis sholat isya, bapak langsung sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, sholat 1 rakaat atau 3 rakaat sholat witir. Baca aja yang mudah-mudah, qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Ya. Apalagi li ila fi Quraisyin, itu dianggap sholat witir. Itu kalau bapak nggak punya hafalan. Tapi namanya orang itu kalau bisa nambahlah, jangan li ila fi Quraisyin terus. Ya, ditambah yang enggak panjang alam taro kaifa fa'ala rabbuka, kalau bisa wadduha, kalau bisa al-insyiqaq, al-infitar. Nah, kalau bisa ayat-ayat selanjutnya yang panjang-panjang. Itu kalau dikerjakan Pak tiap hari, masya Allah, luar biasa. Tentunya bagi yang sudah pulang dari kerja ya. Terus makannya gimana Ustaz? Makan malamnya, makan malam caranya ada 2. Sebelum maghrib makan lebih baik. Ya, supaya tenang selama di masjid, atau ba'da isya tapi terlalu malam. Intinya istiqomah di masjid. Selama di masjid insya Allah kita istiqomah. Tapi kalau di rumah udah enggak istiqomah. Termasuk kita ngaji, saya mau ngaji di rumah, enggak, itu biasanya tidur atau apa. Saya mendengar dari YouTube Ustaz, enggak akan selesai, paling baru 5 menit terus ngapain begitu. Mendingan di masjid. Maka marilah kita terus istiqomah menghadiri masjid ini, ya, istiqomah hingga akhir hayat kita. Ringan Pak, lebih ringan kalau kita berjamaah dibanding kalau kita sendiri. Itu namanya tadi continue itu harus ada lingkungan. Nah, jadi tadi katakan di dalam hadis disebutkan, dalam hadis Aisyah, bahwasanya ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adalah yang continue walaupun dikit, antara maghrib dan isya, walaupun dikit hanya 1 jam, tapi kalau terus menerus bagus. Termasuk Sabtu Ahad di masjid sampai suruk itu bagus Pak, walaupun cuma seminggu 2 kali. Mari kita istiqomah ikut kajian seperti ini sampai suruk ya. Enggak bel-bel belum ya? Baik, ngikutin bel. Ya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga istiqomah itu tadi, panah pertama itu jalan yang lurus, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW dan ikhlas. Yang kedua continue, cari lingkungan yang baik kayak masjid, ya, apalagi masjidnya ada AC-nya dan sebagainya. Yang ketiga makna istiqomah itu jalan yang mengantarkan pada tujuan. Istiqomah itu continue sampai akhir hayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maksudnya takwa yang sebenarnya itu memegang teguh Islam sampai akhir hayat. Maksudnya sholat jamaah sampai akhir hayat. Maksudnya ngikuti pengajian ba'da subuh sampai suruk sampai akhir hayat. Kan begitu Pak. Membaca Al-Quran ya tadi bainal maghrib wal isya sampai akhir hayat. Wah, itu hidup enak Pak. Insya Allah tidak akan menghabiskan waktu Bapak. Dunia, waktu untuk dunia panjang Pak. Kita bisa baca isya, baca pulang dari masjid mau sampai jam 10 malam di rumah terserah. Sekarang habis ini habis suruk, Bapak mau jalan-jalan kemana terserah, tapi minimal sudah sholat subuh berjamaah dan ikut pengajian serta sholat suruk, udah ada cukup. Nanti tinggal sholat zuhur, tinggal sholat asar ya. Kalau bisa baca asar, baca zuhur, duduk di masjid sebentar lah, jangan terlalu cepat perginya, kecuali kalau ada keperluan. Jadi kalau dibandingkan dengan dunia Pak, kita banyak dunianya, masih banyak dunianya, tetapi dalam waktu yang singkat seperti ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Itu aja Pak ya. Ini makna istiqomah ba'da Ramadan. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakannya. Sambil nunggu suruk, kalau ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak-bapak tentang istiqomah ba'da Ramadan, ya insya Allah bisa Pak ya. Dipraktekkan Pak. Duduk aja, nggak apa-apa senderan sambil ngantuk-ngantuk. Yang penting nunggu syuruk. Memang berat kalau nggak terbiasa. Ya. Atau ba'dal maghrib sampai isya.
udah di masjid, kalau nggak ada kerjaan makanya nanti lah ya, bawa HP. Sebenarnya bapak nggak masalah, daripada tidur mendingan sambil catat pakai HP dan sebagainya. Itu penting Pak ya, lingkungan itu membuat kita jadi semangat. Kalau kita sendiri dalam beribadah banyak setannya, termasuk belajar. Banyak orang kepengen belajar, berat Ustaz. Lah kamu belajar sendiri. Belajar itu sama Ustaz, belajar itu berjamaah di majelis taklim. Ya, orang yang belajar sendiri sulit akan istiqomah. Kecuali bapak lagi nyupir mobil ya, sambil dengar murotal, mendengar pengajian ya, atau sambil kemana. Tapi kalau ada waktu mendingan datang seperti ini. Gitu Pak ya, dan bermanfaat ya, tetap istiqomah. Nah, udah bel ya. Kita istiqomah, bel berarti selesai, dan kita insya Allah sholat syuruk, dan ini kita laksanakan tiap Sabtu dan tiap Ahad insya Allah, istiqomah hingga akhir hayat. Kapan berhentinya? Sampai kaki kanan kita menginjak di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita istiqomah hingga akhir hayat. Demikian hadirin rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.